Selamat datang di program kami di LTS Project. Bersama di kanan kiri saya Bebang Tampan yang akan membahas Long time no see. Membahas tentang apa nih tema kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mendukung kita. Asli. Karena kita butuh dukungan, Jelas. terutama pemasukan. Nah, nyapres lah. Jadi ngebahas tentang Jadi pembahasan pada tema kali ini, episode kali ini mengenai tentang indigo. Dimana indigo itu apa ya? Bisa dikaitkan juga dengan nantinya skizo karena gejalanya itu kan hampir-hampir mirip-mirip. skizo. Makanya pada tema kali ini kita akan membahas tentang indigo dan skizo dan kita akan membeda menurut pandangan kita masing-masing. Oke, kalau pandangan saya lebih ke ilmiah ya. Saya lebih ke ilmiah. Kalau nggak tahu kalau misalkan Fahmi lebih ke spiritual. waduh. Lebih spiritualnya. Kalau Bolin lebih ke hentai. Logikanya. Hentai beda episode lagi. Bukan episode. Oke. Nah, stigma di sini kan banyak pisan yang apa namanya yang di YouTube, di Facebook, di YouTube atau di sosial media lah ya, sosial yang kesurupan, terus yang kuntilanak dijambak, pocong digebuka. Nah, menurut itu kan kalau kata saya pribadi itu kan goblok pisan kan ya. Goblok. Nah, menurut Fahmi gimana sih? Menurut Bolin lah. Sebagai pakarnya nih, yang mengerti tentang dunia lain gitu. Kayak orang diajak penelusuran sih. Karena Pami ini Ya suatu saat sih pengen sih kita mengebuktiin kalau saya itu mah halu lah, delu gitu. Benar. itu mah hoax. Kalau menurut dari pandangan Fahmi sama Bolin itu ada benernya atau ada Ya. drama? Kalau sampai dijambak gitu mah sebelum pernah ya, ibaratnya kita ketemu aja lari gitu, jadi nggak tahu gitu bisa dijambak atau digebukan gitu. Ya nggak tahu gitu, cuman Atau mentang-mentang si pocong sama si kunti teh nggak bisa lapor ke pihak berwajib, terus hanginana digebukan, untung tuh diperkosa. jadi diperkosa aja ada cerita. Apalagi kan itu dipakai disorot ya, ada rekam jejak digitalnya. Gimana kalau dia melaporkan kena ITE misalnya? ITE dunia gaib. Tapi di situ mas saya nggak masalah ya, biarpun mereka yang saya jadiin masalah garis besarnya di sini banyak sekali yang ngedukung, justru maksudnya banyak sekali yang percaya. Coba aja di kolom komentar ada ribuan yang mendukung. Oh semoga ini ya, semoga pokoknya terus berkreasi, itu dibilang berkreasi gitu. Kreasi ya jatuh. Tapi kalau ketika kita bilang itu drama, dianya ada sedikit orang, hampir semua sih nggak terima kalau kita bilang itu, oh ini mah drama. Benar. Ya soalnya selama mungkin gitu ya kita hidup, ya kami lah gitu belum pernah ada yang ngebuktiin gitu bahwa itu bisa dipegang, kan gaib gitu kan. Ya gaib contohnya yang sering dibahas, sering kita obrolin gitu, kayak angin kan bisa dirasakan tapi gak bisa dipegang sama gak bisa dilihat kan. Emosi, cinta juga. Cinta. Emosi. Yoi. Saya sendiri juga menentang tentang tapi percaya goib. Yes. Tapi sedikitnya, tapi yang nggak selebay gitu ya. Percaya tentang goib ya, kayak emosi, rasa, itu kan goib ya. Nah, menurut Fahmi sendiri, indigo, the real indigo, kalau kata saya sih di luaran sana banyak yang ngomong saya indigo. Kalau kata saya belum tentu sih. Iya, setuju sih, soalnya mungkin ada yang memang dan mungkin ada yang mengaku-ngaku gitu. Ya, demi apa? Populer. Apalah gitu lah. Wah. Tapi sekarang emang lagi zamannya ya, ketika kita sedang menongkrong itu dalam satu tongkrongan pasti ada orang yang mengaku bahwa saya ini indigo. Iya. Dalam artian saya ini mempunyai inilah, itulah menjadi pride tersendiri gitu kan. Benar. Ada sebuah nilai di tongkrongan di jatuhnya ya.
Ya, kalau indigo sendiri ada genre nggak sih? Ada nggak sih? Ya kalau sejauh ini baca-baca gitu setelah mendalami ternyata banyak gitu. Banyak lah, salah satunya ada retrocognition, terus ada banyak lagi lah gitu. Kayak retrocognition kan melihat peristiwa di masa lampau tuh. Terus ada lagi tuh yang Oh berarti Marvel indigo unggulnya. waduh. Ya, Marvel, superhero. Marvel. Iya. si Doctor Strange. Nah, Dokter Strange mungkin Indigo. Ya cuman gitu. Jadi ya retrocognition kan tadi ya yang bisa ngelihat masa lalu. Terus juga ada yang bisa berbicara sama benda nih gitu bahwa dia tuh merekam apa aja selama kejadian gitu. Karena kan nantilah sama Dewa dijelasin di Oh itu mah saya pernah baca jurnal ya kalau misalkan benda mati, tapi yang difokusin di situ sebenarnya pohon sih. Karena pohon kan hidup kan ya. Dia bisa nyimpen memori. Kan ada yang ngejawab juga itu. Ada jurnalnya juga kalau pengen dibaca jurnal tentang benda mati yang menyimpan memori suara-suara kejadian berabad-abad. Itu ada jurnalnya dan diteliti juga. Di situ dia dijawab lagi kok bisa ngerekam, bahkan zaman dulu untuk rekaman recording. Yes. Recording kan pakai jarum. Nah, di situ dia menggunakan frekuensi kan. Frekuensi ya ada 20 Hz sampai orang pembatasan orang telinga kan 20 Hz sampai 20.000 ke sana lah, orang nggak bisa mendengar gitu penjelasannya. Ya terus ada apa lagi? Terus juga tadi benda, terus juga dia bisa melihat ini kejadian di masa depan. Jadi ya banyaklah tanda kutip yang ramal. Nah, Prekognisi itu. Retro ke belakang Pak. Pre. Iya mungkin. Sedikit lupa sih nama genrenya. Yes, Cuma- Visioner maksudnya. Ya visioner kayak gitu loh. Cuma si genrenya gak tahu lah. Bisa melihat ke depan berarti. Ke depan terus juga saat ini mah emang kalau dilogisin mah saat ini mah cuman Bapak bisa melihat ke depan. oh bisa lihat ke depan Saya juga bisa sih melihat ke belakang, ke samping, ke bawah. segala. Tapi kalau menurut saya sih, kami itu antara tadi yang disebutin sama Bolin, skizo, antara bipolar, skizofrenia. Nah, orang di sini kan delusion sama halusinasi, sama halusinasi itu berbeda sebenarnya. Ya. Kalau halusinasi itu indera, kalau delusi itu pemikiran. Ya betul. Kalau udah ke delusinasi, jadi hanya dia nggak bisa ngebedain nyata atau Kalau pemikiran Bayang. berarti kita yang membuat dong. iya. Nah, kalau pemikiran berarti gini. Ini ada jurnalnya juga ya, skizo, ada jurnal skizo tentang skizo juga ya, delu apa halusinasi. Maksudnya dia mengaku punya rumah, bukan masalah mistis. Kalau di mistisnya dia mengaku berhubungan dengan kunti gitu misalkannya. Atau dia kalau di ekonominya okelah di orang awamnya gitu, dia mengaku punya rumah, padahal di orang di sekitarnya dia nggak punya rumah, punya kendaraan, dia kaya, tapi beranggapan dia emang Punya. kesadaran palsu maksudnya. Oke. Kesadaran palsu. Iya, iya. Dia mempunyai kesadaran palsu bahwa dia punya segalanya, dia superstar, dia mega bintang, tapi padahal enggak gitu, kesadaran palsu yang dibikin sama dia. Karena itu kalau skizo tuh terjadinya orang yang udah berpengalaman, maksudnya udah, kalau untuk ke anak kecil jarang ya, jadi orang yang udah 20 tahun ke atas rata-rata yang mengalami skizofrenia. Oke. Karena ada histori, dia dibully lah, dia nggak dipercaya sama masyarakat, dia terlalu menyendiri, yang tadi apa namanya mental illness, terus insecure. Bahkan anak-anak sekarang insecure aja bangga dengan bangganya, oh saya insecure nih gitu. Introvert nih. Introvert. Berarti resikonya bisa lebih lebih naik lagi. Ada trauma di situ berarti. Kalau ya sekarang apalagi skizofrenia, terus dianya ngonsumsi tramadol, wah bagi parah kan. Apa itu tramadol? Sejenis panadol. Oh. Jadi makin nebelin si delusinasi. Ya sekarang konsumsinya pas dia kena skizo atau bipolar atau insecure, dari insecure dulu dia konsumsinya panadol, tramadol, terus Riklona, Doom kayak gitu. Ya nambah delusin, nambah parah. Oke.
Nama menebalkan bukan menyembuhkan, sedangkan dari penelitian skizo itu nggak bisa disembuhkan, tapi bisa untuk meredam. Ya Gitu. buat meredam. Yes. Bipolar pun sama ya gitu ya. Sama meredam, karena itu emosi mental sih. Gitu. Iya benar-benar. Iya. Dokter juga katakan dia nggak janji untuk bisa menyembuhkan. Ya, emang sih benar. Ya maksudnya kalau misalnya dihubungin sama indigo, ya nama indigo sendiri kan sebenarnya dicetuskan oleh ya seorang paranormal di Amerika gitu, bahwa Indigo child. ada indigo gitu. Tapi itu merujuk kepada warna sebenarnya gitu, warna nila indigo tuh gitu. Jadi ya di Amerika sana ya mereka percaya sebenarnya sama yang kayak gitu. Makanya tercetuslah ada istilah indigo itu dari ya paranormal Amerika gitu. Nah, untuk masalahnya sendiri mungkin ada perbedaan mungkin aja kalau misalnya skizo. Ini mah menurut persepsi kami sendiri gitu. Karena untuk masalah skizo ya yang dikatakan tadi gitu, apakah ada trauma dan lain sebagainya, ya itu kan bisa ke detect gitu. Tapi nah yang diheranin itu indigo itu sebenarnya apa gitu. Bahkan kalau misalnya kita hubungkan dengan jurnal tadi gitu ya, dirasakan ketika 20 tahun ke atas katanya gitu kan. Nah sedangkan yang indigo kan mereka dari lahir terus sejak kecil punya teman kecilnya gitu dan lain sebagainya. Oh iya, kalau misalkan ilusi visual anak kecil. Nah, visual anak kecil karena banyak bukan di Indonesia aja sih ya. Di negara-negara tertinggal maksud saya banyak yang dibunuh sama orang tuanya sendiri. Maksudnya intelektual anak kecil itu banyak yang dibunuh sama orang tuanya sendiri. Maksudnya ketika anak bilang kenapa sih, misalkan tanya sama orang kenapa orang tuanya kenapa mobil kok bisa jalan, ya. Kenapa misalkan handphone kita bisa ngirim pesan via handphone terus karena dia kan pengen tahu, rasa pengen taunya kalau dibunuh terus itulah tercipta di situ tercipta crash antara yang pengen dia tahu malah dihampiri. Orang Sunda nama anak kecil pengen tahu banyak nanya, skeptis maksudnya skeptis. Emang sikap kayak skeptis perlu sih. Skeptis itu perlu. Ya. Cuma ketika itu kan orang tuanya naon sih siapa loba nanya gitu ke anaknya sendiri kan itu secara otomatis membunuh. Iya benar. Itu rasa keingin tahuan tidak dijelaskan. Oh itu teh ya misalkan orang tuanya nggak sanggup jelasin secara standar aja lah. Kalau pengen tahu ya udah ntar ada sekolah ntar dijelasin tentang di sekolah tentang ini. Kalau orang tua hanya mengajarkan ini baik atau tidak misalkan gitu. Tapi orang tua sekarang jarang yang mengajarkan hal-hal sih seperti itu. Berarti ada faktor salah treatmentnya juga dari orang tua. Ya lebih ke sana sih ya, bener sih ya. Bener juga soalnya beberapa ya bisa dilihat di channel yang membahas yang mereka indigo lah ya. Rata-rata kan berangkatnya dari situ, mereka sendiri jarang di insecure kan, jarang di pemikiran dianya ditolak secara tidak langsung oleh masyarakat, ditolak kan. Ya pada akhirnya jadinya ya mungkin memperparahnya dia gejalanya dia mungkin ya kalau misalkan larinya ke skizo gitu. Orang ningali awewe tadi geus di bugil gitu. Di mana lihatnya? Jadi ketika umur produktif seperti itu dalam perkembangan di otaknya berkembang dengan pesat, secara tidak langsung ditembok sehingga menjadi bingung mungkin ya. Iya kan sekarang kita itu udah menjadi isme atau dogma ya kayaknya. Di kita aja kan harus orang tua selalu pesennya ya. Ini mah pendapat saya. Yang saya tahu orang tua selalu pesen. Ntar kalau gede kalau nggak jadi dokter, polisi, tentara. Kalau sepaling akhir PNS, ya kan? Ya benar. Jarang yang merujuk ke filsuf, merujuk ke tentang mempelajari kejiwaan orang, mempelajari tentang alam kan jarang. Yang penting mah kalau semua jadi polisi kemana?
Oke, jadi gini. Untuk indigo dan skizo yang pada tema kali ini kita angkat kan karena ada hampir sama nih. Yang saya pengen tanyakan samanya di mana, gejalanya apa sih? Seperti apa sih? Kenapa bisa dibilang indigo dan skizo itu hampir sama gitu? Ya, Sama. Ya, balik lagi sih setahu orang. Wis 20 menit kan? Belum, masih ada. Oke, lanjut. Ya, setahu orang pribadi gitu, setahu saya, dan ya beberapa riset lah gitu di media sosial kan banyak tuh sekarang, atau YouTube dan lain sebagainya. Buat gejalanya sendiri, benar kata tadi gitu, agak mirip gitu, karena untuk skizo sendiri kan dia merefleksikan atau mengafirmasikan sosok yang keinginannya dia lah dalam tanda kutip gitu. Ada kasus seperti ini, ada di salah satu channel YouTube, aduh lupa nama YouTube-nya, bisa dicek. Jadi itu seorang wanita, ya entah itu ibu-ibu atau apa gitu. Jadi dia menderita penyakit skizo ya kan, valid karena dia menjadi salah satu volunteer di rumah sakit jiwa gitu, dan pernah jadi pasiennya juga. Jadi dia melihat, saya melihat katanya sosok pria ideal saya katanya, tapi dia tuh berasal dari planet lain. Dia ngomongnya kayak gitu ke orang-orang gitu. Terus ditanya kan, saya lupa gitu, ditanya apa punya pacar atau apa gitu, dia jawabnya, jodoh saya mah bukan di planet bumi katanya, tapi di planet lain katanya gitu. Ya, berarti kayak ini ya, kayak teman kecil kayak si Patrick. Ya adalah kayak yang dia mengaku punya banyak teman. Iya gitu. Ya justru kalau misalnya masuk ke pengalaman sendiri gitu ya, ketika kecil orang ibu ngomong gitu, teman kecil namanya Dera, Arif, sama satu lagi Hasan. Teman kecil dalam tanda kutip. Entahlah gitu ya. Entahlah. Ya karena masih kecil. Jadi dulu tuh ya orang diceritain sama Kalau udah besar temennya ikut besar. Gak tahu. Mandi bareng. Waduh. Isi Dera tuh gimana? Cewek. Jadi 2 cowok 1 cewek. Nah, jadi dulu diceritain sama Babe tuh jam 12:30 malam, orang minta main sepedahan. Yang dilihat orang ada teman nyamper, emang ada gitu si orangnya teh gitu. Tapi ngomong, boga sendal gitu. Ketika bertemu gitu ngegibah nggak? Lebih kemain sih, ngegibah sih. Ayo gibahna, cuman orang lupa gitu. Oh, si eta boga sepeda anyar gitu. Iya, kayak misalnya ngelewat misalnya. Itu cewek gini, dia tuh punya masalah gini. Dia tuh kayak gini ada gitu sih, cuman cerita lengkapnya orang lupa gitu, soalnya udah bias gitu seiring umur. Nah jadi lagi kecil tuh beneran yang orang lihat gitu ya, emang ada gitu sih 3 teman orang teh gitu di pagar teh gitu kan. Kalau dulu mah konvensional caranya di sabar gini, Palmi ada suaranya. Terus mereka bawa sepeda gitu, plak-plak bawa sepeda, dan ya pandangan orang ke mereka bagus lah gitu, sosok manusia gitu. Cuman karena dulu tuh Babe suka begadang benerin mobil sepedanya Winchester. Iya, terus dikayaknya pikiran kayaknya ini familia. Jadi dia nyampernya tuh jam 1 pagi, malam ya? Ya pagi lah ya. Pagi ya? Iya, kalau misalnya sekarang direnungin ke orang sorangan gitu ya, sama saya sendiri direnungin, ya kok ada temen jam 12:30 nyamper gitu ya, nggak masuk logika. Tapi yang saya tanyain di sini, Fahmi pernah minjem sepedanya sih ini nggak? Nggak. Anehnya itu ya. Jadi pinjam uang pernah. Iya, pinjam uang. Itu lebih ke 20 tahun ke atas. Siapa tahu gitu. Siapa tahu itu udah ada jiwa rentenirnya. Enggak ada. Iya, orang butuh. Tapi tenan naon bungaan we. Tapi tahu rumah mereka masing-masing tahu. Nah, ya namanya anak kecil ya. Jadi kan kalau misalnya udah main teh udah ya orang dipanggil sama orang tua.
ya entah kemana lah gitu, dan orang gak pernah nyamper, gak ada hasrat buat nyamper juga, jadi mereka yang nyamper gitu. Jadi orang bilang teman dikit dulu, terus dibilang aneh ya aneh juga gitu. Oh, Anda sudah introvert sejak dulu ya? Nah, orang tidak mengaku introvert. Nggak apa-apa kan, ame boomingnya, ame tenarnya. Nah sekarang kalau introvert banyak follower. Oh saya introvert gitu. introvert aja. Ya cuman aneh gitu. Jadi ya selenting cerita lah gitu. Terus juga dari seperjalanan gitu, orang nggak tahu ya senang main malam aja gitu. Jadi kayak main bola tengah rumah kayak gitu dan pandangan orang anak malam berarti. Ya anak malam. Tapi menarik. Ketika main bola itu gimana Pak? Kan kalau main bola harus ada lawannya dong. 1 lawan 1, jadi yang oper-operan nih. Tapi itu bolanya mantul. Oh gitu. Sebenarnya mah saksinya harus ada di orang tuanya. Orang tua. Jelas. Jadi ya kak babe saya almarhum ya kumaha. Validasinya cuman dulu gitu. Jadi diceritain kan SMP Pak. Jadi ingat nggak katanya? Kamu ingat nggak 12:30 minta main sepeda? Iya gitu Pak. Papa lagi benerin mobil katanya. Ya nyuci lah gitu. Dibantuin sama anak kecil yang tadi. Oh enggak. Sebut sendiri Pak ya, almarhum. Sorangan we. Terus minjem duit. Aja di call baik. Sampai dah website kau. Aneh gitu. Ya cuman seiring waktu jadi hilangnya tuh gini Pak. Satu hari di rumah saya yang dulu tuh dibuat pavilion gitulah buat nyimpan barang, dan juga ada tempat sholat, terus ada tempat main bola gitu. Jadi ngebalapakin mainan tuh disitulah gitu ditempatin. Nah, dibuat tempat sholat. Berarti si anak kecil nggak mau sholat? Nggak pernah masuk. Oh nggak pernah masuk sholat. Cuman di teras aja gitu slow gitu. Nah jadi satu hari tuh lagi main gitu, terus orang lihat satu sosok hitam, mukanya biru tapi itu gak tahu apa gitu. Hitam? Iya sosok hitam, jadi ini baju hitam semua, bukan ini gitu. Berarti genderuwo hybrid? Anjir, hybrid biru ya. Pepsi Man. Bisa Pepsi, kepikiran. Ya gak tahu itu apa gitu ya, lagi kecil. Cuman kan buat anak kecil itu hal yang aneh ya, makanya lari gitu ngeriak mama gitu kan ke ibu. Nah dari situ selang berapa lama pulanglah ke Tasik gitu, ke rumah di Tasik, ke rumah nenek. Nah dari situ karena ya kakek nggak tahu lah gimana gitu ya awalnya gimana dan sebagainya, mungkin ya kata cucu yang lainnya bisa katanya kakek tuh gitu. Nah bisa ikut main juga. Main bola. Mas sepedahannya game cycle. All break. Pinjam duit si kakek. Hidupnya sudah sejahtera seperti itu. Iya soalnya kenapa dibilang bisa tuh, jadi ada satu momennya aneh sih. Dia tuh kena diabetes terus sampai matanya gak bisa lihat. Cuman dia sering ngobrol sendiri. Sama kakek? Iya kakek. Jadi gak tahu ngobrol sama siapa. Kayak ya ngobrol tapi bisik-bisik lah dia gitu. Cuman gak tahu. Oh rahasia intelijen ya. Rahasia negara. Ternyata kakek anggota BIN mungkin. Pasti. Waktu ngobrol gitu kelihatan ada antena HT-nya di situ. Aman. Kan tukang batagor. Tukang batagor, tukang bakso. Kalau gak enak. Oh iya, tadi nah pas pindah di Tasik, si anak kecil ini masih main sepeda? Enggak, maksudnya ikut gitu. Ikut dengan sepeda. Pakai sepeda aja. Hilang Pak, makanya selang berapa lama. Nah, berarti bukan teman sejati. Kalau teman sejati pasti ikut. Jahat. Emang itu tuh teman dia. Ada butuhnya. Ada butuh. Iya cuman ya yang anehnya tuh kan dengar lah kayak beberapa konten kreator gitu punya teman kecil ya kayak Teh Risa gitu ngajak mati.
tapi ini enggak gitu orang ya gak tahu lah gitu orang juga lupa soalnya ketika ada sampai ngajak mati. orang lupa tepatnya soalnya pas ketika ya dibawa ke Tasik itu kayak ketutup aja gitu udah gitu normal gitu biasa gak ngelihat apa-apa lagi dan bahkan lupa. Nah sampai pada akhirnya kakek meninggal ya ingatannya balik lagi gitu ya walaupun dikit sakit kepala dan sebagainya ingatan teh balik gitu ketika jalan ke rumah yang dulu teh itu boga baturan ya bareto teh gitu kayak gitu. Tapi sih kamu kan ada rasa nostalgia lah gitu ketika udah gede. Nostalgia goib. Iya. Tapi wajahnya masih ingat detail. Camero bedaknya. Camero. Dibedakan ungu gitunya. Wajah jujur lupa. Cuman yang udah ingat mereka suka pakai baju teh sehari-harinya itu terus gitu. Cuman apa ya? Kegambar di otak tapi susah diucapin, susah dikeluarin. Itu terus nggak ganti-ganti gitu. Udah malesnya indungnya. Males teh minum mana. Salah treatment orang tua ya aneh gitu nama. Dulu mah ya di apa namanya? Ya karena plek-plekan kayak orang gitu. Jadi slow gitu dah orang gitu kayak teman sebaya aja gitu main. Tapi ngobrolnya pakai bahasa Sunda. Indo. Oh Indo. Indonesia. Dan entah lupa lebih tepatnya banyak ingatan-ingatan yang gak tahu kehapus atau gimana lah gitu di otaknya gitu tentang masa kecil. Cuman ya kayak teman manusia mah masih ingat lah gitu karena cuma satu orang gitu si temen teh gitu. Yang masih yang dulu kenal namanya Eka, siapa Eka. Nah, Gustiwana itu yang sekarang. Word genius. Jadi itu gitu. Dan masa kecil tuh kayak gitu, Mbak. Nah, seiring main sondak gitu ya? Wah, enggak, sepedahan doang dulu. Main sondak, karena kan bentuknya salib jadi nggak boleh. Waduh. Terus akhirnya dibikin kubah kan, bikin kubah sondak. Main gatrik itu pas bambunya itu siapa yang bawanya pas ngelempar gitu. Udah main sepeda doang dulu tapi nggak tahu. Tapi perawakan anak-anak Indonya yang tadi cek si Dolin bedaknya camero. Kayak bedakan. Sore-sorenya. Rambutnya basah-basah yang ada. Terus makan mie goreng. Iya minyak unggul teh. Camero minyak. Seperti itu kami. Tapi sepertinya. Cuman iya. Waktu ke Tasik itu umur berapa kalau ini? Waduh, umur. Soalnya setiap lebaran ke Tasik sih dulu. Jadi cuma waktu hilangnya gitu sudah merasakan kayaknya 3 tahun. Soalnya orang ingat ada momen gak enak lah di umur orang. Sorry bukan 3 tahun, 3 SD. Soalnya ada momen yang gak enak lah ketika kelas 4 SD. Nah, 3 SD. Jadi dari situ udah hilang semuanya. Jadi orang lupa sama bahwa orang punya teman dan lain sebagainya. Ingat-ingat ketika itu kakek meninggal 2000 berapa ya? Ya adik masih SD lah waktu itu di sana juga sama di Tasik. Meninggal, udah gitu. Jadi perlahan-lahan ya balik lagi gitu sih ingatan teh orang punya ya orang teh main teh di sini tuh lihat yang sepedahan gitu di komplek gitu. Ya orang teh suka di sini kemana ya jalan padahal. Tapi ketika main gitu bapak gimana sih? Apakah masuk atau gimana gitu? Jadi ya waktu pas 12:30 itu mah disuruh naon sih mana gitu lah gimana apa sih main malam-malam masuk ya. Nah cuman biasanya karena mainnya di sekitar teras rumah gitu ya nggak terlalu jauh ya dianggap wajar mungkin sama orang. Sepertinya manusia kebanyakan seperti saya sepertinya. Jadi banyak orang yang bercerita kayak gini tuh di circle kadang-kadang ditertawain kan. Tapi ketika di up ke entah itu di sosial media atau
di YouTube Ya. yang tadinya diketawain terus banyak orang yang percaya, otomatis itu membuat effort mental tersendiri ya. Iya. Oh ternyata saya di sini dipercaya. Nah yang nggak ini ya, nggak menutup kemungkinan kalau dianya memblow up sesuatu cerita yang tadinya real terus dibesarkan. Iya beda lagi. Biar oh ini ternyata banyak orang yang percaya nah dia pengen lagi mempunyai mempunyai masa sendiri bahwa saya ini Nah, bisa nggak sih kayak gitu? sepertinya nggak tahu ya, balik lagi ke orangnya sih Bun. Ya kalau misalnya kan Masukin setan sekian detik ngeluarin sekian detik gitu, ya, segampang bahkan kalau bikin cendol juga hesenya eta ngabuskan jurik ngabuskan jurik nggak ada sejam dikeluarkan deh gitu. ya apa ya bias juga sih ya, kayak ya balik lagi kesurupan atau apalah itu ya, bias juga gitu dengan ya ada persepsi orang sendiri gitu ya, terus ada yang mungkin orang ngobrol apa atau apalah yang tadi dibicarain ya. Cuman kalau misalnya dari pandangan sih bisa, cuman ya katanya kan ada yang full, ada yang setengah atau apalah gitu, nanti gak paham tuh kalau misalnya masukin sebagian, katanya dia cuman meminjam energinya, dia gak tahu juga sih ya ibaratnya gitu. Soalnya ya apa namanya, karena semua ya kayak pemikiran dan sebagainya, terus juga penglihatan pada saat itu ditutup waktu pas kecil, jadi ya biasa-biasa aja gitu sekarang gitu, cuman ya ngerasain dan lain sebagainya, kadang ya selewat mah ya. Kalau saya sendiri sih nggak percaya tentang ini orang yang sudah meninggal terus dia mun bahasa Sunda sih ngajung jurikan ya. Kalau saya nggak percaya, kalau itu sih saya percayanya lebih yang menyerupai. Saya nggak menentang indigo, kebanyakan menentang indigo, tapi saya percaya goib, yaitu percaya tentang jin, terus satan kayak gitu. Saya percaya, cuman itu kan dianya mempelajari sifat atau tingkah laku orang hidup. Iya, korin. Kalau saya sih percayanya itu yang menyerupai, bukan orang yang meninggal terus dia yang nganjur-nganjurikan gitu. Capek pisan sih, geus maot aing teh geus capek hirup teh nya, terus urang kudu nganjur-nganjurikan. Iya, Beban apa lagi? Beban apa lagi? Iya banyak juga sebenarnya, nggak ngomongin gini bias juga nyanya. Jadi Aing hirup teh geus loba hutang, maot kita nganjur-nganjurikan cenah aing naon deui kudu. ayo. Iya, aduh, ya bias juga gitu ya. Sampai saat ini pun jujur setuju gitu sama yang A bilang, bahwasannya cuman ada konsep gini juga kan, katanya ada yang tidak diterima bumi katanya, terus ada yang premis. Tapi kan itu urusan antara Iya. Kalau ketuhanan ya, kalau beragama urusan antara individu sama Tuhannya kan, kita nggak boleh ngejak, itu kan udah isme jadi dogma entarnya. Betul. Yang kita tadinya kita cuman halusinasi, setari jadi kesimpulan, disebarin ke orang, seakan-akan jadinya fakta. Nah, betul. Kan itu masih abu-abu sebenarnya kan. Benar. Gitu. Iya, sampai ya saat ini juga kalau misalnya jujur gitu, nggak berani gitu ngomong, ya pribadi ya, nggak berani gitu ngomong karena ya bias juga gitu misalkan. Ya makanya nggak mau disebut indigo gitu, karena masih banyak pertanyaan juga gitu ketika ya orang, dalam batin juga menentang. dalam batin juga masih ya orang hidup di bumi ya, di dunia Menentang karena nggak dikasih BIM Cyclopedia. di komen bisa ikut narik pinjam dong gitu. BMX sih Oh gitu. masih yang saat ini banyak bahasa nama denial dan Denial. ya apalah itu, mungkin dulu lagi kecil ya udah teman imajinasi biasa aja gitu, kayak ya mungkin dia suka dengerin juga kan. Nah
sampai saat ini pun pembelaannya ke sana gitu buat ngelogisin pemikiran teh gitu. Lebih kan banyak tuh ini teman imajinasi gitu kan gitu, ngegambar apa segala macam. Tapi kalau kayak saya punya teman kayak Fahmi ya diiyahin aja, cuman diobrolin biar dianya kita berupaya untuk masuk frekuensi dianya, biar dianya nggak terhakimi di masyarakat, maksud saya itu gitu. Itu benar, karena ya penting juga ya gitu buat teman-teman yang nonton dan sebagainya. Ya dulu pun sama gitu, banyak penolakan, nggak punya teman dan lain sebagainya gitu. Cuman satu orang itu aja gitu yang minjemin sepeda tadi. Yang Eka tadi ya. Eka tadi gitu ya. Kamera di depan bisa buat Eka, terima kasih atau gimana? Oh gitu. Iya yang gitu nih. Oh ya kayak gitu juga serasa aja bro, dianggap ya. Dianggap, padahal dia ngomongin kita Iya. ngomongin kamu gitu di belakang gibah gitu. Tapi kan emang dianggapnya cukup seneng kan orang dianggap teh gitu. Jelas. Nah, balik lagi ke hal-hal mistis atau goib. Ini bisa dijadiin konspirasi nggak sih? Kalau kata saya pengalaman saya nih ya, itu bisa. Jadi ada tempat-tempat goib di Bandung misalkan ini ya, rumah gurita yang dibilang goib, terus rumah sakit apa ambulan dulu kan sebelum jadi kafe ramai, sekarang kan katanya goib ini. Ya. Saya pernah, tapi saya ini nggak nyebut daerah ya. Saya pernah suatu ketika, saya dulu pernah jadi sopir taksi juga. Maksudnya ada suatu daerah di Bandung itu isunya santernya goib. Jadi santernya mistis banget, bahwa ada setan lah, punya kuntilanak merah, pelangi. Pelangi mah. Lagi gitu ya tuh kayak. Orang benar oke siap. Tapi emang ada yang gitu nih. Tapi ketika saya nganter penumpang ya, maksudnya nganter itu di situ, nganter cewek cantik. Oke. Turunnya yang diisuin di situ kawasan goib. Nah, ternyata yang saya berapa kali nganter ini kan saya penasaran kan dari yang isu yang beredar kalau kita dibayar duitnya jadi daun katanya. Yep. Tapi untung nggak ganja gitu. Oke. Malah berharap itu ya. Ya kalau zaman Soeharto dulu kan masih ya, kalau sekarang mah jangan, kalau zaman dulu mah terserah ya. Jangan sekarang mah hukumnya parah. Hukumnya ada. Hukumnya ada. Udahlah sekarang mah minum aja lah. Satu ya. Sekarang mah minum aja lah. Mau arak juga. Ya ternyata di situ tempat prostitusi. Oke, ya. Nah itu kalau kata saya kan udah konspirasi, menutupin suatu dengan sesuatu gitu. Iya. Tapi itu pas menjemputnya di mana? Jadi nggak ini misalkan rumah kosong nih. Saya pernah cerita di YouTube saya juga. Ini rumah kosong. Pokoknya di daerah Bandung, di kota lah ya, di kotanya. Bangunan Belanda, rumah kosong. Nah, saya ngejemputnya di daerah sini. Dari sini. Oke. Nah, bahkan yang anehnya, saya juga pernah ngelihat sesuatu yang mistis. Biarpun saya menentang itu ya, tapi saya pernah melihat sesuatu. Tapi apakah itu bukan efek dari cerita folklore folklore yang dibikin oleh cerita yang dibikin oleh masyarakat sekitar, biar itu jadi menutupin sesuatu apa? Yes, yang ada di situ Ya, lah. yang ada di situ kan. Ternyata kan emang itu kos-kosan. Jadi saya ngeliat tuh ada bos, terus ada yang dianterin juga. Jadi rame. Ada anak kecil yang pakai sepeda. Ada, tapi bukan Windcycle lagi. Windcycle. Bukan Polygon. Udah modern. Kalau sekarang kayaknya listrik. Iya. Mie ya. Tinggal digas. Nah, di situ ternyata ada yang mobilnya juga bagus-bagus. Yang ngejemputnya mobil. Nah di situ ada kecurigaan. Setelah beberapa kali saya nganter jemput di situ, kecurigaan. Ini pengembangan isu. Berarti kan bisa dibilang itu kan konspirasi berarti. Iya, jelas. Atau zaman dulu misalkan
jangan kalau di daerah ini misalkan ya, saya dulu tinggal di kampung juga ya, di Kediri juga pernah, di Banyuwangi juga pernah yang isu ninja, emang ada ninja. Terus di suatu kampung ada daerah yang rawan pemerkosaan. Akhirnya dibikin cerita di situ ada hantu merah. Ya. Terus kalau ngewe, jadi ketika orang di situ lewat, terus ada orang lewat cewek gitu atau ibu-ibu yang rada lumayan cantik gitu ya, pasti orang berpikirnya standar ganda, modelnya berorientasinya kan ini jangan orang atau nah, kalau misalkan nggak ada bagusnya kalau nggak dibikin cerita kayak gitu menurut, karena kan nggak tahu di kampung itu kan emang kebanyakan orang-orangnya cantik-cantik lah, daerah Jawa, jadi dibikin cerita itu gitu sengaja. Iya, emang sepakat sih, emang bisa dijadikan konspirasi karena sebenarnya untuk Indonesia sendiri pada zaman Belanda itu udah dipakai gitu. Jadi ya correct me if I'm wrong gitu ya. Pada saat ya cerita Roro Jonggrang lah gitu ya, ceritanya apa perempuan dikutuk jadi batu gitu, jadi mitologi candinya. Itu sebenarnya bukan ya ada karakter itu tapi bukan dia gitu. Yang jadi apa berupa batu itu bukan orang itu gitu, cuma sosoknya ada nih karakter yang bernama Roro Jonggrang ini. Nah pada saat itu kan kalau nggak salah di Pugar lah si candi itu. Nah pada saat zaman kolonial jadi sama yang anak kecil 3 tadi. Oh bukan. Bagus. Masih yang terakhir itu yang Persimen itu masih lucu ini. Iya, jadi Belanda tuh sudah, ya Belanda kan dikenal dengan ahli propagandanya ya gitu. Jadi dibuatlah sebuah tepatnya mah VOC lah ya. Yaps. Jadi dibuatlah sebuah apa ya, main isu gitu atau folklore tadi bahwasannya di situ terjadi ini. Ditambah pada zaman itu terjadi malaria gitu. Wabah. Jadi dikaitkan lah gitu bahwasannya jangan main ke sana. Kalau malaria mah nggak pakai masker. Iya. Enggak ya, siapa tahu kalau itu apa nyamuknya tadi. Kelar biasa. Kesini batuk. ada kopi tuh masih aman. Berarti kalau malaria saya dagang autan waktu itu. Software. Iya, nggak apa-apa lah kalau mau sponsorin mas software. Oh iya. Boleh. Lumayan lah ini. Udah nggak dipakai mabuk. Banyak ngabuk, aduh. Udah gatel tadi. Iya, jadi ya pada zaman Belanda ya untuk Indonesia sendiri sudah dibuat seperti itu gitu, makanya ada kemungkinan juga gitu ketika ada sesuatu tempat yang digunakan tidak baik maka dikembangkanlah ceritanya menjadi ya folklore lah apa segala macam gitu, karena kan budaya bukan disebut budaya mungkin gitu, orang Indonesia kan menyerapnya cepat gitu. Mungkin dia lihat pola seperti itu, oh ya udahlah sakralin aja ini tempat, padahal ya buat apa ya. Di Bandung sendiri kayak Rumah Kentang pernah juga ditayangin di salah satu jurnal riset, ketika masuk dalamnya kan apa? Wortel. Sayur. Bagus. Anjir, wortel. Kepikiran. Iya bagus. Jadi di dalamnya tuh kayak aula gitu, aula tapi juga digunakan pada zaman kolonial katanya. Jadi bahasanya apa ya? Kalau nggak salah gereja atau apa gitu, tapi masih bagus gitu semuanya tertata gitu lah. Oh jadi rumah kentang buka franchise. Jadi kentang Arab. Sampingannya. Buat ya mungkin di jurnal riset juga diceritakan bahwasanya ada kemungkinan untuk menjaga kelestarian ini gitu daripada di. Kan agak booming juga kan rumah kentang, bukan di ada 3 rumah kentang gitu. Oke. Ya. Ada di Jakarta juga ada. Kalau nggak salah sih. Di Jawa juga ada, cuman anehnya kenapa di luar negeri nggak ada gitu, di KFC gitu. Potato house. PH. Tapi nggak pakai deh, boleh sini. Lapar. Boleh kesini. Ya sih rame rumah kentang, tapi bahkan yang konspirasi ya katanya isu ambulan. Ya dulu ya ada. Dulu.
Itu ambulan dan sebagainya. Ya kalau rumah kentang sendiri, Nah, pertama Fahmi sendiri nggak tahu di mana tempatnya gitu. Yang kedua yang karena nggak tahu pasti daerah etanya man, rumah kentang di daerah Jalan Itu Aceh. Saparua. Ini Jalan Aceh Nukar itu. Iya, Jalan Aceh. Separuh. Sekarang jadi restoran ya. Ya, itu restoran yang teman Herman juga itu. Rumah kentang. Ya. Oh di rumah kentang. Nah. Ya, langsung dirombak itu. Oh, Di Rombong. Ada diskon di sini. untuk kentang. pernah kan itu tes kelapa ya mas. Oh kan akhirnya kan ada yang berbagai itu kan ditampik yang ambulan, terus rumah kentang, akhirnya dijadiin kafe. Iya. Jadi pengembangan ya mempercantik lah dalam tanda kutip. Jangan-jangan itu strategi marketing ya. Rumah Ya. kentang jadi restoran, atau ambulan sekarang distro. Propaganda tadi sih. Propaganda tadi. Gitu. Ya ambulan lah distro ya bener. Bentuk distro sama ada sebelahnya bahkan rame sekarang. Rame ambulan di jam tiap hari. Terus apa burung apa sih kalau di kita teh Iya apa tuh? yang ada kan nandain oh ini ada orang meninggal nih Gagak. Sweet uncuing sih. kuncuing. Uncuing ya. Kalau di zaman sekarang pandemi ini karunya capek anjing mencuing aing nyada wae. Tegok nyada ke 5 menit aya deui cenah. Nah geus lah anjing. Aing masih mendekati kepunahan ya. Makanya sekarang dia melamar jadi satgas nih. Di APD. Bagus. Di konyol. Di masker. Di mas. Aduh. Iya, Jadi emang banyak cerita-cerita urban legend yang dijadikan urban sebetulnya legend. di balik itu tuh untuk salah satu faktornya itu untuk menjaga kelestariannya segala macam. jadi distro. Jadi distro gitu kan. Kita nunggu aja rumah gurita jadi apa sih? Tapi kalau konspirasi dari goib, tapi agak satu genre ya dari goib, terus dari perkumpulan satan, saya percaya. Kalau itu diisukan, oh ini, tapi ternyata di situ ada perkumpulan atau untuk menyembah satan. Ya. Saya percaya sih. Soalnya Bahkan masih banyak di Bandung. Kalau nggak percaya cek aja. ya kan Lumayan yang masuk sejuta. Di daerah Buah Batu ada. siap. Daerah Kamu yang- cabang yang mana? Masih kabupaten. Duka itu kayak. Iya, ya kata Bang Momo sendiri ya sering ngomong kan bahwasannya masih banyak katanya gitu. Dia bilang Jakarta sendiri juga banyak cuman geraknya underground aja gitu. nggak kepang ya. Ya semua genre itulah. Tapi, nah balik ke simbol ya. Simbol orang yang salah menyalahkan simbol katanya 666 teh simbol setan. Kalau kata saya sih bukan. Ya, setuju. Hah? Setuju sih. Dari Nabi Ibrahim atau dari Nabi apa itu? Kalau bentuk gini aja, kalau kita lipatin aja udah ke 6. 101 kalau dibagi udah menjadi 6. Ya. Ya kan? Iya. 1 tahun, 1 jam, 24 kalau dibagi udah ada angka 6 Bener. Secara ilmiahnya juga. secara ilmiahnya. Dan- Gitu. Dari kitab-kitab banyak pisan yang kelipatan angka 6. Ya, betul. Apakah itu angka setan? Kalau kata saya bukan. Iya sih. Karena Cocok logi sih. iya, karena ya sepemahaman kami sendiri Tapi paham. insya Allah. Eta mah kumaha ya. Ya, karena di kitab manapun belum pernah mendengar sih bahwasannya ya ablas atau iblis lah gitu. Iblis dilambangkan seperti itu, setan lah dilambangkan dengan itu gitu. Ya belum pernah menemukan jurnalnya dan lain sebagainya. Iya sih. Bahkan di premis agama juga nggak ada sih gitu. Karena kan di premis agama kan disebutnya setan menggoda Adam dan Hawa gitu. Iya. Tidak- Sampai sekarang kita digoda kan. terus ya perjanjian. Iya, sampai sekarang digoda
suruh beli recycle. Prostitusi. Iya, prostitusi. Tapi kan untuk orang-orang sekarang untuk menanamkan ideologi itu berani loh. Dia menyuruh Tuhan jadi pembunuh, bahkan Tuhan difitnah. Ya kan, maksud saya gini, apa-apa doa kalau kata saya doa nggak bisa dibawa ke ranah negatif. Atau kalau mantra iya ya, antara beda doa sama mantra. Yep. Sekarang kan ada ulama yang ngomong, ayo kita doakan ya misalkan presiden ini meninggal, si ini meninggal, itu kan bukan doa. Makanya sih nyuruh Tuhan membunuh. Ya Allah ini coba cabut nyawanya, kok teganya dia nyuruh Tuhan membunuh gitu maksud saya. Kan itu mantra. Berani-beraninya loh orang ini nyuruh Tuhan membunuh orang. Ya. Emang siapa? Ya gak tahu referensinya. Ya kan kita perlu sikap skeptis tuh ya, itu maksudnya kita katanya takut sama Tuhan. Kita makhluk beragama. Tapi nyuruh Tuhan membunuh dalam doanya. Ya kan itu nggak bisa, kalau kata saya sih bukan doa, mantra, lebih ke mantra. Iya, sumpah kali, nyumpahin. Iya sih, karena nggak mungkin juga gitu yang menurut saya pribadi, ya kami sendiri, ya Tuhan maha baik gitu, ibaratnya kita menyimpang pun masih dikasih rejeki, masih dikasih jodoh dan lain sebagainya, hidup yang baik lah gitu. Iya, untuk mencabut nyawa juga jangan disuruh kehendaknya sendiri, atas kehendaknya sendiri kan. Betul. Nggak usah disuruh-suruh mau ngebunuh presiden, ngebunuh itu. Keheula ya. Keheula sama nih. Atau mana yang lagi dicabut. Ya anehnya itu sih untuk orang-orang sekarang, saya cuman kok gini ya gitu. Tapi banyak juga pengikutnya. Ya mungkin ya entah juga sih ya pandangan salah satu pengikutnya gimana? Pengikut ya apa ya, entah mungkin referensinya, karena kan setiap kepala orang kan berbeda pemahaman kayak jadi mungkin menurut mereka oh bener ya gitu, ibaratnya sesuatu tuh ya kalau misalnya dibilang gitu kita bisa mencari orang atau propaganda orang yang paling mudah lewat kebenciannya dulu kan. Dipus kebenciannya barulah dia bisa gitu melakukan ya yang sebenarnya kehendaknya yang menyuruh atau bagaimana, karena dia punya kebencian yang sama atau keresahan yang sama ya bisa ditabrakin ke sana. Ya gak tahu sih ya gitu, kalau misalnya menurut pandangan kami pribadi seperti itu sih gitu. Karena ya paling gampang dari situ sih, ngebus penggemar atau apapun dari lewat kebencian itu paling mutakhir sih ya, banyak juga sih kalau misalnya kita lihat lah. Dan salah satunya juga ketika kita sedang merasakan sesuatu, misalkan tadi sedang kecewa atau segala macam, ada orang yang masuk seperti mengaminkan kita gitu. Makanya mungkin pengikut itu ya seperti itu, karena wah gue banget, ya kayak jaksel pride-nya gitu kan. Ya kayak analogi sederhananya misalkan ada satu orang yang gak kita sukai, terus ada teman lain yang sama sepandangan gitu. Ya, ini kan satu frekuensi gitu. Pada akhirnya kan menyebar dan lain sebagainya. Ya kayak misalkan satu tokoh lah kita sebut Young Lex gitu. Siapa itu? Ya itulah beliau. Ketika dia menciptakan sesuatu dan ketika orang yang mendengarkan, wah gue banget nih, jadilah pengikut. Nah, ada juga kan anjing nanaonan sih jelema. Ada satu frekuensi. Haters. Sebenarnya nggak ada yang salah sih untuk mengikuti atau jadi pengikut, nggak ada yang salah ya. Saya nggak mempermasalahkan itu juga. Cuman skeptis lah, maksudnya kalau udah di luar nalar, emang manusia nggak berpikir kalau udah di luar nalar dia langsung terus kekeh gitu. Iya. Waduh, agak dalam nih ini. Filsafat. Jadi kalau misalkan sebenarnya bisa dibilang dengan pengetahuan yang masih terbatas dari Fahmi sendiri gitu.
Kalau di filsafat ada namanya aksioma, teori aksioma. Jadi tidak perlu membuktikan hal yang sudah ada gitu ya, atau yang diyakini. Ya contoh misalkan, tapi itu bersifat apa ya? Bisa dibilang subjektif gitu. Misalkan ya Fahmi percaya dengan kata-kata orang tua gitu, bahwasanya api itu panas gitu. Ya udah gak usah dibuktiin gitu, udah percaya. Ya kayak gitulah gitu aksioma. Oh, Si teori aksioma itu. Jadi ya kayak apa ya? Ya bahkan di sains pun, di sains sendiri aksioma itu dipakai gitu, bahkan sampai ke sana gitu. Kayak apa ya? Plato sendiri kan bilang gitu bahwasannya dia menelurkan dua teori kan, ada dan ada tapi tidak ada, tapi ada gitu kan. Terus satu lagi, astagfirullah lupa. Ya dua itulah tentang keberadaan sesuatu yang tidak bisa kita pegang gitu dan kita bisa lihat, tapi yang tertingginya ya nilai itu gitu, si aksioma tadi gitu, bahwasannya kayak misalnya gejala di alam apa sih sebenarnya bisa di tracking kan sebenarnya, kayak banjir dan sebagainya, cuman yang sudah tidak masuk akal ya udahlah ini sebuah fenomena. tapi dia ini kalau nggak salah tulisan si Plato juga ada tentang kesadaran palsu juga. Lupa ya. Al-Kindi kalau nggak salah, si Al-Kindi nulis tentang kesadaran palsu bahwa manusia itu mungkin next kita akan bahas tentang kesadaran palsu di episode berikutnya. Ya, tunggu aja sih. Tunggu aja. Jadi begitulah untuk tema kali ini tentang indigo dan skijo yang akhirnya menjadi Alkitab. Ya menurut saya sih kalau udah ada tentang saya melihat sesuatu yang banyak tapi nggak bisa dibuktiin orang, mungkin sebaiknya diperiksakan. Kalau kata saya atau bertanya tentang ke diri sendiri. Jangan terlalu di follow up kalau disebut ODGJ ya jangan. Kalau di follow up untuk konsumsi publik, kalau disebut ODGJ ya jangan emosi, maksud saya teh. Ya. Kan itu sudut pandang orang kan ada beda lagi. Ya, betul. Kalau nggak mau disebut ODGJ ya untuk konsumsi sendiri dulu, kalau nggak teman dekat. Kalau kata saya ya. Betul. Gitu. Kalau punya teman. Skijo sendiri kan ada psikiaternya ya, bisa konsultasi. Kalau indigo sendiri konsultasinya kemana? Ya apa ya? Orang anak 3 tadi. Konsultasi. Sugan ayah ketik. Pakai cycle itu. Sugan ayah. Oke, next tunggu itu aja dari Ya kita bertiga. Long time no see. Teknosi, apalagi episode berikutnya akan kita angkat. Tunggu saja, jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Terus dukung channel kita bertiga. Ya, ntar ada Wimcycle juga sponsor. Dari ini. Dan nanti juga kita akan mendatangkan tokoh Pepsi Man yang tadi main PS. Ya, sama Pak Ruman.